Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, saat ini kita merasa berbahagia karena negeri kita, negara Republik Indonesia, dalam keadaan aman, tentram, serta masyarakatnya alhamdulillah termasuk masyarakat yang baik. Kenapa demikian? Pertama, penghuni dari kalangan umat Islam di negeri Republik Indonesia ini adalah sebagai penduduk mayoritas. Apalagi di samping mayoritas umat Islam, juga mereka berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suatu negara bila mana dihuni oleh mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka negeri tersebut akan menjadi aman. Berbeda dengan suatu negara yang warga Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu lebih minoritas atau mungkin sama, maka akan terjadi berbagai macam bencana, berbagai macam pertempuran, bahkan ya peperangan, saling bantai-membantai, naudzubillah min dzalik. Karena itu kewajiban kita bangsa Indonesia adalah melestarikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bagi umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Di belahan sana ada negara yang penduduknya 50-50 antara orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau gampangnya Sunni bersama hidup dengan orang-orang non-Sunni alias orang-orang Syiah. Apa yang terjadi? Seperti di Syria atau di belahan lain, yang terjadi adalah peperangan atau perang saudara antar warga setempat. Ikhwani rahimakumullah, tentunya kita tidak ingin terjadi hal itu pindah ke Indonesia. Belum lagi bila mana di suatu wilayah tersebut ada Ahlus Sunnah wal Jamaah bersebelahan dengan orang-orang Wahabi. Ini biasanya juga terjadi gesekan-gesekan. Yang lebih parah bila mana suatu negara itu dihuni oleh 3 kelompok, yaitu warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ ada warga Wahabi, dan juga ada warga Syiah. Adapun Syiah yang dimaksud adalah Syiah Imamiyah yang bersumber di negara Iran dan Irak. Kalau sudah ada suatu negara yang demikian ini kondisinya, maka keributan, mulai dari keributan kecil sampai peperangan pun akan terjadi. Ini terbukti ya, bukan katanya siapa, tapi terbukti, dunia sudah menyatakan semacam itu. Ikhwani, kalau kita melihat sisi yang lain tentang akidah Syiah, tentunya Syiah yang sekarang diikuti oleh mayoritas Syiah yang ada di dunia, termasuk Syiah yang ada di Indonesia. Mereka ini berkeyakinan bahwasanya suatu negara yang tidak dipimpin oleh pemimpin Syiah itu adalah dianggap negara yang tidak sah. Karena sistem Syiah ini, mereka mempunyai sistem imamah. Arti sistem imamah adalah kepala negara wajib dari kalangan Syiah, sedangkan mayoritas masyarakatnya wajib ikut apa kata kepala negara alias imam tersebut. Dunia yang negara-negaranya tidak dipimpin oleh orang-orang Syiah itu dianggap negara yang batal atau batil, negara yang perlu dihapus atau perlu diganti, sehingga tujuan mereka menjadikan setiap kepala negara itu berakidahkan Syiah. Kalau sudah demikian, maka siapapun yang merasa atau dianggap merecoki tujuan untuk menerapkan kaidah atau akidah Syiah itu dianggap sebagai musuh yang harus dibantai dan dibumi hanguskan. Nah, kalau Indonesia menerima Syiah, apalagi menjadi mayoritas, maka suatu saat negara Republik Indonesia tidak lagi berasaskan Pancasila atau berasaskan Undang-Undang Dasar 45. Tidak lagi, akan dirubah oleh orang-orang Syiah dengan sistem imamah. Adapun dunia ini, negara yang paling dominan di dalam masalah Syiah tersebut adalah negara Iran, negara kaya uranium, yang mana Iran ini mengucurkan dana miliaran rupiah demi untuk membangun sistem
yang benar-benar berkiblat kepada Iran. Maksudnya adalah keharusan semua negara-negara yang akhirnya diambil alih oleh kelompok-kelompok Syiah sebagai kepala negara, mereka berkewajiban untuk berkiblat ke Iran. Gampangnya demikian. Kalau kita bicara dunia barat, ada sekutu-sekutu, negara-negara maksudnya ya, maka rajanya atau pusat pemerintahnya adalah Amerika. Maka setiap sekutu itu harus taat kepada Amerika. Ini dunia barat. Berbeda dengan dunia Syiah. Pertama, mereka mengatakan dirinya Islam, tapi Islamnya Islam Syiah. Maka seluruh negara yang berafiliasi pada Islam, mereka haruskan untuk tunduk kepada Iran. Demikian yang dimaksud oleh pemerintahan Iran alias keyakinan-keyakinan imam-imam mereka. Nah, kalau bangsa Indonesia, khususnya pemerintah, bila mana tidak waspada terhadap perkembangan Syiah di Indonesia, maka jangan salahkan kalau suatu saat Indonesia ini dikuasai alias pemerintahnya digulingkan dan diambil alih oleh tokoh-tokoh Syiah untuk dijadikan negara Syiah yang pemimpin negaranya adalah seorang imam. Kemudian sang imam yang ada di Indonesia ini tentunya segala sesuatunya akan berkiblat kepada Iran. Itu ma'asyiral muslimin yang terjadi di dunia ini. Namun ada suatu metode yang perlu dicermati oleh umat Islam, khususnya oleh pemerintahan kita ya, pemerintahan negara Republik Indonesia, yaitu sistem Syiah alias akidah Syiah yang bernama taqiyah. Mereka meyakini sebuah taqiyah. Apa itu taqiyah? Yaitu menyembunyikan diri dari apa yang sesungguhnya. Di dalam kitab panduan utama mereka yaitu Al-Kafi disebutkan ladina liman taqiyatalah. Tidak mempunyai agama bagi orang yang tidak melaksanakan taqiyah. Taqiyah adalah kebohongan, menampilkan sesuatu yang bukan hakikatnya. Contoh misalnya, orang-orang Syiah di Indonesia melakukan taqiyahnya itu dengan cara misalnya ikut di dalam pemerintahan. Nah, mereka mendaftarkan diri menjadi anggota DPR. Ya, mereka tidak berbuat apa-apa karena memang bertaqiyah. Kalaupun ditanya, apa motivasi Anda, wahai kaum Syiah atau tokoh Syiah, untuk masuk di wilayah DPR atau MPR atau tempat-tempat strategis dalam kenegaraan, maka mereka akan mengatakan, kami ingin ikut membangun negara Indonesia. Itu taqiyah, karena mereka mempunyai program khusus untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia ini untuk disyiahkan, alias sistem Indonesia kalau sudah dipegang oleh mereka akan dijadikan sistem imamah dan tidak boleh menjadi seorang kepala negara kecuali berakidah atau beragama Syiah. Itulah rahasianya. Karena itu kita mohon kepada para ulama untuk menerangkan tentang masalah Syiah ini, bahayanya untuk kenegaraan bagaimana, belum lagi bahayanya untuk akidah umat Islam itu bagaimana. Ini perlu para ulama mempelajari dan menerangkan kepada masyarakat dan juga bersinergi dengan para aparat keamanan khususnya, serta bersinergi dengan para pejabat pemerintahan yang benar-benar cinta kepada negara Republik Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan perlu untuk ditindaklanjuti dengan kajian-kajian yang melibatkan pakar-pakar yang benar-benar mengerti tentang apa itu Syiah dan bagaimana pergerakannya di dunia ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.